setiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini, renungan yang ingin saya bagikan dalam bahasa Inggris berjudul Christ Ambassadors. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya akan berbunyi seperti ini. We are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengertian. Yang disebut dengan utusan, artinya adalah pergi karena disuruh melakukan sesuatu. Ini definisi dari Perjanjian Lama. Juga artinya yang disebut dengan utusan atau ambassadors adalah diutus untuk membawa pesan. Kemudian yang kedua, pustaka acuan atau referensi-referensi ayat. Kata utusan atau ambassador banyak dipakai di Perjanjian Lama dan cukup banyak juga dipakai di Perjanjian Baru. Saya ambil satu contoh, 2 Samuel 10 ayat 2. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan, turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Jadi utusan atau duta itu membawa pesan. Kemudian saya bacakan satu referensi dari Yesaya 18 ayat 1 dikatakan, wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut, dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Jadi sebagai kesimpulan, duta ataupun utusan-utusan pergi untuk membawa pesan. Kemudian nomor 3, pelajaran. Dari 2 Korintus 5 ayat 20, teks kita pada saat ini, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bagian ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama, perantara. Duta Kristus adalah wakil Allah kepada orang lain, datang dalam nama Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kemudian 2, pesan. Dikatakan dari ayat kita, pesannya adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 juga berbunyi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi duta Kristus adalah duta yang datang dalam nama Kristus dan membawa pesan agar manusia mau diperdamaikan dengan Allah. Kemudian ada nomor 3-nya, pengutusan. Dikatakan begini, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Matius 28, 19, 20 adalah amanat agung. Sebagai duta Kristus, kita pergi untuk menggenapi amanat agung itu. Firman Tuhan berbunyi, pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nomor 4, patron atau pola.
duta Kristus. Kita dapat melihat dari Paulus sendiri, Efesus 6 ayat 19 sampai dengan 20 berbunyi, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Paulus menjadi teladan kita untuk menjadi utusan Kristus. Kita dengan berani, walaupun tantangan tidak sedikit, kita maju membawa pesan bahwa manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Dan itulah Injil Kristus Yesus. Kemudian nomor 5, penerapan. 2 Korintus 5 ayat 20, saya bacakan sekali lagi untuk yang terakhir kali. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 hal, pertanyaan dan perintah. Yang pertama, pertanyaan. Sediakah? Maukah kita pergi sebagai duta-duta Kristus? Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kiranya kita sebagai pengikut Kristus juga menjawab pertanyaan Tuhan, siapakah yang mau pergi untuk Tuhan? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah setiakah? Kalau kita sudah pergi, maukah kita setia? Amsal 13 ayat 17 berbunyi, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, sebagai pengikut Kristus, kita adalah utusan-utusan Kristus. We are Christ ambassadors. Kita pergi ke dalam dunia membawa kabar baik itu, dan seperti Paulus, mari kita beritakan Injil Tuhan dengan penuh keberanian, sehingga banyak yang boleh menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Ku utus kau mengiring langkahku. Setiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku.